Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bish-shihhati wal 'afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau saya ceramah dua orang sebenarnya gelisah juga saya walaupun ceramah. Tapi yang lebih gelisah itu adalah orang yang mendengarkan ceramah. Jadi insya Allah saya berdiri hanya 5 menit atau 3 menit saja. Kalau terlalu lama kembali kode. Saya dulu masih kecil biasa tengok orang ceramah guru saya. Kalau guru saya tengok ceramah lama-lama jengkel juga saya. Apalagi bicarakan tidak tahu apa sudah ujung. Saya sebenarnya lagi batuk-batuk, cuma karena sekretaris jenderal ini suruh ceramah juga saya memang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih hidup alhamdulillah. Tetapi juga orang yang sudah mendahului kita sebenarnya mesti kita bersyukur juga. Sebab dengan masa berakhirnya kehidupannya dia sudah berhenti dari perbuatan dosa. Tetapi kita yang masih hidup ini keluar dari rumah pasti melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar tanpa kita sadar. Jadi biasa di dalam tubuh kita ada pelaku dosa. Dalam tubuh kita ada 7, lahir dan batin. Itu biasanya kita jengkel sama orang berdosa secara batin, secara hati. Tapi tatkala kita istighfar dalam salat ataupun di luar salat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampaklah orang yang berdiam-diam berdosa. Mencuri juga berdosa, menceritakan keburukan almarhum ataupun almarhum berdosa juga di hadapan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, soal kehidupan dan kematian banyak sekali. Sebenarnya lebih banyak dosanya orang yang hidup daripada orang mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi halakal maut wal haya." Bahwasanya kehidupan dunia, kehidupan dan kematian ini bukanlah daripada kehendak manusia, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah bahwa kehidupan ini dan kematian ini adalah merupakan kehendak Allah. Jadi kalau kita antara kehidupan dan kematian lalu berpisah, maka kita tidak boleh terlalu sedih, larut dengan sahabat tadi saya ceramah beliau itu kok tidak salah yatim piatu sudah mengalami beliau, artinya kekuatan imannya sudah level atas, sudah waliullah. Kalau saya belum diuji oleh Allah, baru diuji melalui kakak saya meninggal, kemudian adik saya hampir berturut-turut. Tapi alhamdulillah kedua orang tua saya masih ada, masih hidup. Jadi berbeda rasanya ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita selama hidup sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama, lalu dia hilang dari kita, hilang karena kematian ataupun cerah, itu berbeda. Tapi mudah-mudahan kita doakan almarhumah insyaallah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama sufi, kematian itu adalah orang hidup tapi dianggap mati.
Seperti apa orang hidup tapi dianggap mati. Ada juga ayat Al-Quran menerangkan bahwa kita masih hidup seperti ini, masih bisa bicara, duduk, makan, minum, tapi dianggap kita mati. Lalu apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah orang yang hidup tapi mati adalah orang yang mati rasa, tidak peka terhadap saudaranya yang miskin, terhadap tetangganya, terhadap orang yang butuh bantuan diri. Ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat al-imam al-muazzin dari masjid-masjid pengurus, tapi hatinya tak bergerak untuk ibadah kepada Allah, hatinya mati kepada Allah. Itulah orang hidup tapi disebut mati. Ada orang selama hidupnya dia tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jasanya berdiri, bergerak, tapi hatinya tak bergerak kepada Allah, tak pernah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya tetapi dia tidak mau mengeluarkan rezekinya kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Maka itulah sebahagian orang dikatakan para ulama maupun Quran yang mati tapi dia masih hidup. Lalu bagaimana mati yang sesungguhnya? Orang berpisah ruh dan jasadnya, mereka sudah meninggalkan, saling meninggalkan. Yang tadinya ruh ini sebelum dia masuk ke dalam tubuh, maka dia tetap disebut ruh. Ketika orang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Pada masa Rasulullah ada seseorang menyoal Nabi, wahai Nabi, seperti apa ruh? Dijawab oleh Nabi melalui surah Al-Isra. Ketika orang bertanya tentang ruh seperti apa, maka katakan bahwa itu bukan urusan kami, tetapi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang ruh hanya sedikit saja yang kita diberikan oleh Allah. Lalu bagaimana Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang ruh, menulis kitab tentang ruh, berbicara tentang ruh, jasad, an-nafas. Dia menyebutnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan informasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita hakikat itu tidak tahu. Ketika ruh itu ditutupkan menyatu dengan dasar badan kita, maka ruh tadi bukan ruh lagi, namanya tetapi nafas. Berpindah dia, berpindah sudah namanya. Kenapa disebut dengan nafas? Karena dia menyatu dengan dasarnya. Lalu manakala seseorang yang hidup tiba-tiba kemudian tiba ajal, kira-kira yang disiksa di kuburan itu ruhnya atau jasadnya? Ada orang bertanya seperti itu, ataupun dialog berbintang soal kewati. Nanti orang wafat ditanam di kubur, yang disiksa ruhnya atau jasadnya? Sebahagian mengatakan ruhnya, sebahagian mengatakan jasadnya yang disiksa. Tapi pendapat yang paling terkuat adalah dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena ruh dan jasadnya pernah singgah di saja. Dengan adanya ruh ada kehidupan. Kalau tak ada ruh di dalam jiwanya, maka tak ada kehidupan. Maka oleh sebab itu, marilah kita setiap malam, setiap saat kita merenungkan kematian. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, manakala kita mengantarkan jenazah ke kuburan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, minimal kita melihat kuburan itu harus merenung, menangis, merenungkan dalam hati. Kira-kira kalau kita malam ini diambil oleh Allah, seperti apa juga kita berhadapan dengan Allah?
seperti apa masa depan kita ketika kita wafat. Jadi ulama-ulama dulu itu mereka memperhatikan seperti apa mati. Tapi insya Allah kita yang malam ini insya Allah melangkahkan kaki ini insya Allah dalam akhir kehidupan kita insya Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu insya Allah kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga almarhumah, suami maupun anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu, suami yang masih hidup oleh istri karena wafat, insyaallah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar nikmat. Jadi soal kematian insyaallah kita tetap nikmati, kita jalan-jalan. Jadi kematian itu nikmat bagi orang yang beriman, tetapi malah petaka bagi orang yang tak beriman. Insyaallah pertemuan kita tak sia-sia pada malam hari ini. Insyaallah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.